Pernahkah kamu merasa gaji baru saja masuk rekening namun rasanya sudah lenyap dalam hitungan hari padahal jam kerja dan lemburmu justru bertambah dari bulan sebelumnya? Fenomena ini bukan sekadar perasaan atau kebetulan semata melainkan sebuah sinyal bahaya bahwa ada kebocoran sistematis dalam cara kita mengelola pertukaran antara waktu dan nilai ekonomi. Kita sering terjebak dalam ilusi produktivitas di mana kesibukan disamakan dengan kemajuan finansial padahal kenyataannya bekerja lebih keras tanpa strategi alokasi yang tepat hanya akan mempercepat laju pengeluaran karena kelelahan mental memicu keputusan konsumsi yang impulsif. Di akhir video ini kamu akan tahu langkah konkret untuk kita kerja makin keras, tapi uang makin cepat habis. Apa yang sebenarnya terjadi? Masalah utamanya bukanlah nominal pendapatan yang kurang besar melainkan ketiadaan jeda strategis untuk mengevaluasi apakah usaha ekstra yang kita keluarkan benar-benar menghasilkan aset atau hanya membiayai gaya hidup yang muncul sebagai kompensasi atas stres pekerjaan. Akar permasalahan dari siklus kerja keras tapi uang habis ini terletak pada apa yang disebut sebagai inflasi gaya hidup reaktif. Ketika intensitas kerja meningkat otak kita cenderung mencari pemulihan instan melalui pembelian barang atau layanan yang memberikan dopamin cepat seperti makanan mahal hiburan berlangganan atau gadget terbaru sebagai bentuk penghargaan diri yang sebenarnya semu. Mekanisme psikologis ini berbahaya karena mengubah pendapatan tambahan dari lembur atau kenaikan jabatan langsung menjadi beban tetap bulanan alih-alih menjadi modal untuk membeli kebebasan di masa depan. Selain itu, banyak orang gagal membedakan antara pendapatan aktif yang berhenti saat kita berhenti bekerja dengan pendapatan pasif yang terus mengalir sehingga semakin keras kita bekerja ketergantungan kita pada kehadiran fisik justru semakin tinggi membuat kita rentan terhadap guncangan ekonomi sekecil apapun. Tanpa intervensi sadar setiap rupiah hasil keringat ekstra hanya akan memperpanjang rantai ketergantungan kita pada sistem kerja yang menguras energi bukan membangun pondasi keamanan finansial. Untuk memutus siklus ini, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah melakukan audit aliran dana berbasis energi bukan sekadar berbasis nominal. Kamu harus melacak setiap pengeluaran selama 30 hari terakhir lalu memberi label emosional pada masing-masing transaksi apakah pembelian tersebut didorong oleh kebutuhan fungsional atau oleh kelelahan akibat pekerjaan. Identifikasi pola di mana pengeluaran membengkak tepat setelah periode kerja berat karena itulah titik kebocoran utama yang selama ini tidak terlihat di laporan keuangan standar. Setelah pola ditemukan segera buat aturan jeda finansial yaitu menetapkan batas maksimal pengeluaran diskresioner pada minggu-minggu dengan intensitas kerja tinggi agar kompensasi emosional tidak menggerogoti tabungan. Langkah ini bukan tentang berhemat ekstrim melainkan tentang menyadari bahwa uang yang hilang seringkali adalah biaya tersembunyi dari cara kerja yang tidak berkelanjutan. Sekarang lihat pola ini dari kebiasaan harian yang paling mudah kamu cek sendiri. Alih-alih membagi pos berdasarkan kategori seperti makan transport dan hiburan bagilah anggaran berdasarkan dampak terhadap kualitas hidup dan keamanan masa depan. Prioritaskan pengeluaran yang mengurangi friksi harian secara permanen seperti memperbaiki alat kerja yang rusak atau membayar layanan yang menghemat waktu berkualitas bukan sekadar hiburan sesaat yang efeknya hilang dalam beberapa jam. Setiap kali menerima pendapatan tambahan dari kerja keras jangan langsung menaikkan standar hidup melainkan alokasikan minimal 50% untuk mengakuisisi aset produktif atau melunasi utang berbunga tinggi. Di bagian 17, pola berikutnya memperlihatkan bagaimana keputusan kecil bisa berubah menjadi tekanan besar ketika terjadi terus-menerus. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap tetes keringat ekstra berkontribusi pada pembangunan fondasi bukan sekadar memperbesar lubang pengeluaran. Langkah ketiga adalah membangun sistem otomatisasi pertahanan finansial yang beroperasi sebelum godaan belanja muncul. Otak manusia memiliki kapasitas pengambilan keputusan terbatas dan ketika lelah setelah bekerja keras kemampuan menahan godaan konsumsi menurun drastis sehingga mengandalkan tekad semata adalah resep kegagalan. Atur transfer otomatis ke rekening investasi atau tabungan terpisah tepat pada hari gaji masuk bahkan sebelum kamu melihat saldo utuh di rekening operasional. Buat hambatan artifisial untuk akses dana cadangan seperti menghapus aplikasi e-commerce dari ponsel atau menonaktifkan fitur pembayaran satu klik agar ada jeda waktu bagi otak rasional untuk mengambil alih kendali dari otak emosional. Sistem ini berfungsi sebagai pagar pengaman yang melindungi dirimu dari versi dirimu sendiri yang sedang lelah dan rentan membuat keputusan buruk. Ingatlah bahwa disiplin bukanlah sifat bawaan melainkan hasil dari desain lingkungan yang membuat perilaku baik menjadi mudah dan perilaku boros menjadi sulit. Langkah keempat adalah melakukan konversi pendapatan aktif menjadi aset produktif secara bertahap namun konsisten. Kerja keras hanya akan terasa sia-sia jika hasilnya selalu habis dikonsumsi karena tidak ada mekanisme penggandaan nilai. Mulailah dengan instrumen sederhana yang sesuai profil risiko seperti reksadana pasar uang atau obligasi negara retail yang bisa dibeli dengan nominal kecil namun memberikan imbal hasil di atas inflasi. Tujuannya bukan langsung kaya raya melainkan menciptakan aliran pendapatan alternatif yang meskipun kecil awalnya akan tumbuh secara eksponensial seiring waktu berkat bunga berbunga. Evaluasi portofolio ini setiap kuartal bukan setiap hari untuk menghindari reaksi emosional terhadap fluktuasi pasar jangka pendek. Jika pendapatan aktif meningkat naikkan kontribusi investasi secara proporsional bukan menaikkan gaya hidup sehingga rasio ketergantungan pada gaji bulanan perlahan menurun.
Ini adalah satu-satunya jalan keluar struktural dari jebakan tikus pekerja keras yang tidak pernah sampai di tujuan. Namun dalam penerapan keempat langkah tadi ada risiko umum yang sering menjatuhkan orang di tengah jalan, yaitu perfeksionisme finansial yang berujung pada kelumpuhan analisis. Banyak orang menunda memulai karena merasa belum punya cukup pengetahuan atau modal, padahal menunggu kondisi sempurna hanyalah bentuk penundaan yang dibungkus rasionalisasi. Risiko lain adalah mengabaikan aspek kesehatan mental demi mengejar target tabungan yang tidak realistis yang akhirnya memicu balas dendam finansial berupa pemborosan masif di kemudian hari. Solusinya adalah menerapkan prinsip progres di atas kesempurnaan dengan menetapkan target minimum yang sangat kecil namun bisa dilakukan konsisten tanpa menyiksa diri. Jika terjadi penyimpangan, jangan menghukum diri dengan membatalkan seluruh rencana, melainkan lakukan koreksi mikro segera dan lanjutkan proses. Kesalahan adalah data, bukan vonis kegagalan, dan kemampuan bangkit cepat dari kesalahan finansial jauh lebih berharga daripada catatan bersih yang rapuh. Cara mengevaluasi apakah strategi ini berhasil bukan dilihat dari seberapa cepat saldo rekening bertambah, melainkan dari perubahan rasio antara pendapatan pasif terhadap total pengeluaran bulanan. Buat metrik sederhana yang dilacak setiap bulan seperti persentase pendapatan yang dialokasikan ke aset produktif, tingkat ketergantungan pada lembur untuk menutup kebutuhan dasar, dan frekuensi pembelian impulsif yang dipicu stres kerja. Jika setelah 3 bulan angka-angka ini tidak bergerak ke arah yang diinginkan, berarti ada asumsi yang perlu direvisi, mungkin target terlalu agresif atau ada kebocoran tersembunyi yang belum terdeteksi. Lakukan penyesuaian parameter secara inkremental bukan revolusioner, karena perubahan perilaku yang bertahan lama membutuhkan adaptasi bertahap, bukan kejutan sistemik yang tidak berkelanjutan. Keberhasilan sejati diukur dari berkurangnya kecemasan finansial dan meningkatnya rasa kendali atas hidup, bukan sekadar angka di layar ponsel. Pada akhirnya, paradoks kerja keras tapi uang habis mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah akumulasi materi, melainkan kemampuan mendesain hidup yang selaras dengan nilai pribadi. Uang yang cepat habis adalah cermin dari ketidakselarasan antara cara kita mencari nafkah dan cara kita memaknai kesejahteraan. Berhenti sejenak untuk merefleksikan apakah tangga kesuksesan yang sedang kita daki bersandar pada dinding yang benar, atau kita hanya sibuk mendaki menuju kehampaan yang dikemas sebagai pencapaian sosial. Perubahan tidak datang dari menambah jam kerja, melainkan dari keberanian mempertanyakan asumsi lama dan membangun sistem baru yang melayani manusia, bukan memperbudaknya. Sekarang giliranmu untuk jujur pada diri sendiri. Tuliskan satu kebocoran finansial terbesar yang selama ini kamu hindari dan bagikan di kolom komentar sebagai bentuk komitmen publik untuk memulai perbaikan. Karena mengakui masalah adalah separuh dari penyelesaian, dan berbagi perjuangan adalah awal dari komunitas yang saling menguatkan menuju kebebasan finansial yang autentik. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.